Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pekan ini untuk membahas kitab Bulughul Maram fi Adillati wal Ahkam. Insyaallah kita akan meneruskan apa yang telah kita baca pekan lalu. Pekan lalu sampai hadis berapa ya, Ikhwah? 61 di kitab yang mana? Dari riwayat siapa itu? Sufwan. Tayyib. Tayyib. Hadis berarti sekarang dari Ali bin Abi Thalib ya. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu ayyami wa layalihinna limusafir wa yawman wa laylatan limuqim, yakni fil mashi 'ala al-khuffain. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang masalah masah 'alal khuf, mengusap khuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan 3 hari 3 malam untuk musafir, wa yauman wa lailah limuqim, dan 1 hari 1 malam untuk orang mukim. Dari hadis ini jelas bahwa memang ada sebagian ulama dan sebagian saudara-saudara kita yang berpemahaman bahwa al-masah, mengusap khuf, itu hanya untuk orang-orang musafir, tidak untuk mukim. Tapi dari hadis ini menerangkan bahwa mengusap khuf berlaku untuk semuanya, berlaku untuk musafir dan berlaku untuk mukim. Adapun ini adalah taukid, ini adalah hari-harinya, jumlah harinya. Seperti yang kita ketahui, pekan lalu kita telah membahas masalah bagaimana menghitung harinya. Apakah dengan 24 jam? Yang kita telah jelaskan pekan lalu adalah dengan jumlah salat. 1 hari 1 malam dihitung 5 salat. Jadi jika musafir kita mendapatkan rukhsah 15 kali 15 waktu salat untuk mengusap khuf. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Thauban, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyah fa amarahum ay yamsahu ala asaib, yakni amaim, wa tasakhin, yakni al-khifaf. Rawahu Bukhari wa Abu Daud wa sahahahu al-Hakim. Dari Thauban, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Sariyah ini tentara perang. Apa perbedaan antara ghuzwah dan sariyah? Kalau antum baca buku-buku sirah, ada ghuzwah Tabuk. Ghuzwah adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhud ini termasuk yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sariyah adalah beliau mengutus tentaranya, beliau mengutus umat muslimin. Takkan tetapi beliau tidak ikut. Beliau berada di Madinah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ulama sirah berbeda pendapat dari jumlah sariyah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas dari mereka mengatakan jumlah total sariyah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 73. Ada 73 peperangan yang tidak diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman hidupnya beliau. Ada di tahun pertama Hijriah, beliau mengutus, kalau tidak salah, Abu Bakar yang memimpin, sariyah yang dipimpin oleh Abu Bakar, dan banyak lagi, ada sekitar 73 sariyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah, mengutus tentara perang ini, sariyah itu sekitar 300 sampai 400 orang. Menurut jumhur mayoritas ulama sirah.
Mayoritas ulama sirah mengatakan satu sariyah itu berkisar 300 sampai 400 orang. Nabi SAW memerintahkan mereka ayyam sahu alal asaib, untuk mereka mengusap asaib. Asaib ini adalah al-amaim, imamah, surban. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan mereka mengusap tasakhin. Tasakhin ini khifaf atau khuf, diambil dari kata sakhan yang menghangatkan di bagian kaki. Ini khuf, yaitu sepatu-sepatu mereka. Taib. Berarti ada dua yang disuruh Nabi SAW untuk mengusap. Yaitu yang pertama amaim, imamah mereka, dan kedua adalah sepatu mereka atau khuf mereka. Amaim, apakah seluruh imamah, seluruh surban bisa diusap? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak seluruh surban bisa diusap. Ada yang mengatakan, dan ini yang diikuti oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa surban yang diusap termasuk yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin, bahwa ada dua jenis, yaitu dzatud duab dan al-muhannakah. Dzatud duab itu seperti cara memakainya surban Imam Bonjol. Kalau antum lihat di uang berapa itu? Uang 5.000. Ya, uang 5.000. Itu adalah surban yang boleh diusap. Karena kalau dilepas membutuhkan waktu lama lagi untuk memasangnya. Jadi ini yang boleh diusap. Kemudian muhannakah itu surban yang mengelilingi di bagian kepala dan bagian leher juga. Makanya muhannakah artinya yang mencekek. Nah, ini juga yang boleh diusap. Taib. Apakah dari hadis ini bisa kita kiaskan bahwa jilbab wanita bisa juga diusap? Para ulama mengatakan iya. Dari hadis ini bisa dikiaskan bahwa wanita boleh mengusap jilbab mereka di saat mereka berwudu di tempat umum, yang mereka akan mendapatkan kendala jika mereka melepas jilbab mereka. Taib. Ulama sekarang berbeda pendapat. Lalu bagaimana dengan membersihkan telinganya? Karena kalau kaki kita jelas hanya kaki saja. Kalau kepala, ada kepala dan ada telinga. Apakah mengusap ini hanya berlaku untuk kepala saja lalu telinganya tidak? Para ulama berbeda pendapat, akan tetapi yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin adalah berlaku untuk semua. Jadi dia cukup mengusap atasnya dan bagian luar telinga maka cukup, tidak perlu mengusap telinganya lagi, tidak perlu membersihkan telinganya lagi. Apa syaratnya? Syaratnya sama seperti khuf, yaitu sebelum dia memasang jilbabnya dia dalam keadaan suci yang telah berwudu. Jadi makanya tidak jarang kita mendengar ceramah-ceramah yang memperhatikan bahwa yang memberikan kita masukan untuk selalu menjaga wudu sebelum memakai sepatu kita berwudu. Tujuannya adalah ini sebenarnya, agar mempermudah kita di saat kita nanti ingin bersuci kembali. Kita tidak perlu melepas kaos kaki kita tidak perlu melepas untuk wanita tidak perlu melepas jilbab mereka. Mereka cukup mengusap bagian atasnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Tasakhin adalah khuf, adalah sepatu-sepatu mereka, sepatu yang menutupi mata kaki atau kaos kaki yang menutupi mata kaki. Jika tidak menutupi mata kaki maka tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Umar radhiyallahu an, mauquf an Anas marfu'an. Dari Umar mauquf, dari Anas ini marfu'. Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yahla'huma in syaa illa min janabah. Akhrajahu Daruqutni wa Hakim wa shahhahah. Dari Umar dan Anas bahwa Nabi SAW mengatakan, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah satu dari kalian berwudu, wala bisa khuffaih, dan menggunakan sepatunya dan memakai sepatunya, khufnya, falyamsah alaihima, maka dia di saat bersuci yang selanjutnya dia cukup mengusap atasnya saja. Wal yusalli fihima, dan salatlah kalian dengan sepatu kalian atau dengan kaos kaki kalian. Wala yahla'huma insya', dan mereka tidak melepasnya sampai kapanpun.
illa min janabah, kecuali untuk orang-orang yang mendapatkan junub. Hadis ini diriwayatkan dari Daruqutni dan Hakim mengatakan hadis ini sahih. Makanya dari hadis ini Abu Hanifah mengatakan tidak ada taukid, tidak ada waktu mengusap khuf, bebas sampai kapanpun. Abu Hanifah menggunakan hadis ini. Akan tetapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwa taukid, yaitu waktu untuk mengusap khuf itu ada waktunya, yaitu 3 hari untuk musafir dan 1 hari untuk mukim. Dan dari hadis ini juga para ulama menjelaskan bahwa hukumnya mengusap khuf itu di atas sunnah. Kenapa? Di sini Nabi SAW memerintahkan wal yusalli fihima. Hendaklah kalian sholat dengan 2 ini, dengan 2 khuf ini. Wal amru yufidul wujub, dan sebuah perintah itu berartikan sebuah kewajiban. Makanya para ulama mengatakan di sini, di hadis ini disebutkan kita lebih baik mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengusap khuf ini rukhsah, ini kesempatan dan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat antum memberikan makanan sama ini misalnya ya, antum memberikan makanan ke seseorang, lalu orang tersebut tidak menerimanya, mungkin kita ada rasa tidak enak. Seperti itu pun yang diwasiatkan oleh para ulama. Di saat kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan keringanan tersebut. Dan rukhsah tersebut. Bahkan para ulama ada yang mewajibkan mengusap khuf mereka. Dari mereka ada yang mewajibkan. Karena beberapa hadis. Dan banyak sekali, bahkan Imam Ahmad berkata bahwa ada 40 hadis dan 70 pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat, 70 contoh yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW bahwa mereka mengusap khuf mereka. Kalau sampai 70 berarti sangat banyak. Sangat banyak. Dan berarti mereka melaksanakan rukhsah, melaksanakan keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Abi Bakrah radhiyallahu an, dari Abi Bakrah semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa lil musafir 3 ayyami wa layalihin wa lil muqim yawman wa laylah idza tatakhara falabisa khuffai ayyamsaha alaihima. Hadis ini tidak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa Abi Bakrah mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau memberikan keringanan untuk musafir 3 hari dan 3 malam. Walil mukim yauman walailah, dan orang mukim, orang yang bermukim di satu daerah atau di satu tempat atau tempat kelahirannya, maka dia mengusapnya 1 hari 1 malam. Idza tatakhara fala bisa khuffai, apabila dia telah bersuci kemudian dia memasang sepatunya, an yamsaha alaihima, dan dia mengusap atasnya, dari hanya bagian atasnya. Maka hadis ini juga tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Wan Abi Umarah wan Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu qala, dari Ubay semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah amsah 'alal khuffain, ya Rasulullah apakah saya mengusap atas khuf saya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Qala yauman, 1 hari saja wahai Rasul. Rasul SAW menjawab, qal na'am, iya. Kalau 2 hari bagaimana Rasul? Yaumin, qal na'am, iya. Kalau 3 hari, wa 3 ayyam, qal na'am wa ma syi'ta, iya, dan terserah aja kamu mau berapa saja. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan laisa biqawi, tidak kuat. Bahkan Abu Daud mengatakan dha'afah. Hadis ini dhaif. Faqad ikhtalafa fi isnadih. Dan sesungguhnya isnadnya ada beberapa orang yang masuk di situ. Dan hadis ini juga yang dibawakan oleh beberapa masyayikh dan beberapa ulama yang mengatakan bahwa mengusap khuf tidak ada waktunya. Akan tapi yang benar seperti hadis-hadis sebelumnya, mengusap khuf ada waktunya, yaitu 3 hari
untuk musafir dan 1 hari untuk mukim. Akan tetapi ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada satu hal yang membuat mengusap khuf tidak ada waktunya. La taukid, tidak ada waktunya. Yaitu fi halid darurah, di saat keadaan memaksa. Misalnya di saat peperangan, di saat khauf, antum sedang takut atau sedang apa, yang darurah, yang masuk ke kata-kata darurah, darurat, maka tidak masalah untuk mengusap khuf sampai kapanpun. Baik. Sekarang kita mungkin ada bertanya-tanya, kenapa banyak sekali hadis dhaif? Ini termasuk hadis yang dhaif. Ada banyak sekali sebab-sebab yang disebutkan ulama hadis tentang mengapa ada hadis dhaif. Banyak sekali. Ada dari mereka sebagian besar hadis dhaif yang berkaitan tentang fadailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amalan, itu datang dari ahli ibadah. Ini kalau kita keluar sedikit dari konteks, dari fikih. Ulama hadis mengatakan sebagian besar hadis dhaif yang berkaitan tentang fadlul ibadah, keutamaan ibadah, itu datang dari ahli ibadah sendiri. Diriwayatkan dari salah satu rawi hadis, beliau membaca bahwa ada hadis yang menyebutkan siapa yang membaca surat ini maka dia akan mendapatkan pahala ini. Lalu dia cari siapa sumbernya. Kemudian dia datang ke Syekh Fulan, ya Syekh, saya mendengar engkau membicarakan hadis ini. Engkau mendapatkan hadis ini dari mana? Kemudian ditunjukkan lagi, engkau datang ke kota ini, ada Fulan yang namanya ini dan ini. Dia datang ke kota tersebut. Sampai 7 kota yang didatangi. Karena riwayat hadisnya perawinya ada 7. Sampai di akhir, dia bertemu dengan seseorang. Ini kalau tidak salah di Iran, kalau tidak salah. Bertemu seseorang, kemudian dia mengatakan, ya Syekh, saya mendengar engkau membawakan hadis ini, dari mana engkau mengenalnya? Dari mana engkau mendengar hadis ini? Kemudian orang tersebut ditarik tangannya dan ditunjukkan ke satu rumah yang di dalamnya ada seorang syekh dan banyak jamaah. Banyak jamaah yang duduk dan mereka adalah orang-orang sufi. Kemudian dia mengatakan, akhadtu hadzal hadis min fulan. Saya mengambil hadis ini dari orang itu. Setelah acara orang itu selesai, kemudian orang ini, ahli hadis ini datang kepada syekh sufi tersebut. Dia mengatakan, saya mendengar hadis ini. Dari mana engkau mendapatkannya? Syekh sufi tersebut mengatakan, la ahfaduhu min ayyi ahad. Saya tidak menghafalkan hadis ini dari siapapun. Akan tetapi, saya melihat keadaan masyarakat sekarang yang sudah mulai jauh dari Al-Quran. Sehingga saya mengatakan bahwa ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bahwa seorang ahli ibadah tidak tentu mereka mengetahui ilmu. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Bahkan seperti hadis-hadis seperti ini. Bahkan ada ulama hadis yang mereka di saat bukunya hilang, mereka sudah tidak hafal lagi, tidak tahu lagi. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ada satu rawi yang misalnya mereka di saat dia memegang bukunya, maka hukum hadisnya diterima. Akan tapi di saat dia tidak membawa bukunya, hukum hadisnya tidak diterima. Karena apa? Dha'fuhu fil hifdz. Karena dia tidak hafal, dia hanya membaca buku saja. Makanya tidak sedikit para ahli hadis yang saat bukunya hilang atau bukunya terbakar, mereka langsung seperti gila atau seperti apa? Karena ilmunya semuanya di buku. Makanya para ulama menekankan masalah hafalan. Untuk adik-adik yang sekarang belajar, memang hafalan susah. Hafalan memang susah. Tapi memang inilah cara belajar ilmu agama. Dengan menghafalnya. Dengan menghafalnya. Maka banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti ini. Maka kekuatan kita tidak hanya di buku saja. Tapi ada juga di hafalan kita. Makanya para ulama dulu, mereka mengatakan seseorang tidak boleh mengisi kajian ilmu kecuali dia sudah mengetahui dan dia sudah hafal 30 juz dari Al-Quran. Sampai hal seperti itu. Sampai hal seperti itu. Karena dhobitnya, karena minimalnya itu.
Walaupun sekarang banyak, anak pun belum misalnya. Atau misalnya kita masih lupa-lupa. Kita sudah tidak bisa, kita tidak seperti zamannya mereka dahulu para salaf. Kita tidak seperti mereka dahulu. Akan tetapi kita tetap harus berusaha. Ustaz, ana sudah tua, umur ana sudah sekian. Tidak sedikit, Pak. Waktu saat kami di Madinah, kami bertemu salah satu syekh, sudah tidak bisa lagi duduk lesehan, bawa kursi. Kemudian dia mengatakan, saat itu kami berkumpul di halaqah tahfidz. Kami berkumpul dengan salah satu syekh tersebut, datang dan langsung duduk. Beliau mengatakan, apakah bisa saya memulai hafalan sekarang? Ini awal-awal, kira-kira tahun kedua atau tahun pertama saya di Madinah. Kemudian di samping saya menjawab bisa. Setelah saya lulus, sebelum saya lulus, kira-kira beberapa bulan sebelumnya saya lulus, saya tersebut sudah nyetor Al-Quran, dan di depannya yang mendengarkan itu sudah membuka tengahnya Al-Quran, berarti sudah 15 juz lebih. Itu umur syekhnya mungkin sekitar 60-70 tahun. Dalam waktu 3 tahun. Maka kita jangan kalah. Kita jangan kalah. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit intermezzo aja. Baik. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, bab nawaqidul wudu, bab tentang pembatal wudu. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, semoga Allah meridhoinya, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi yantadhiruna al-isya hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Daraqutni wa asluhu fil Muslim. Baik. Hadis ini aslinya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi di teksnya Muslim berbeda, ada kalimat tambahan. Kalimat tambahannya di Imam Muslim adalah tahfiqu ru'usuhum diganti dengan kata yanamun. Mereka tidur. Tsumma yusallun wa lam yatawaddau. Baik, hadis ini artinya dari Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, dahulu ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ahdi. Dahulu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, berarti pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ada satu kaidah ya ikhwah. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul melihatnya dan tidak berkata apa-apa, maka ini termasuk sunnatut takriri. Ini sunnah yang diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak ngomong apa-apa. Rasul nggak ngomong apa-apa. Tapi beliau melihat yang dilakukan sahabatnya, terus Rasul tidak melarangnya, maka ini termasuk sunnatut takriri. Ini kaidahnya. Karena ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu sahabatnya Rasul di zaman beliau, berarti Rasul melihatnya. Yantadhirunal isya, mereka menunggu salat isya. Hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya mereka, apa bahasa Indonesianya? Kalau tidur, kalau misalnya ngelihat Jumatan itu banyak yang jatuh-jatuh gitu. Sampai mengangguk-angguk karena tidur. Tsumma yusallun wa lam yatawadda'un. Kemudian mereka salat dan mereka tidak mengulang wudunya. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Daraqutni wa asluhu fil Muslim. Di riwayat Muslim bukan tahfiqa ru'usuhum, bukan mengangguk-angguk kepalanya, akan tetapi langsung riwayatnya wa yanamun, dan mereka tidur. Tsumma yusallun wa lam yatawadda, dan mereka tidur dan mereka salat tanpa mereka berwudu lagi. Ini riwayat Muslim. Di riwayat yang lain ada yang disampaikan wa ala junubi wa yanamuna ala junubihim. Mereka tidur menghadap atau dengan sisi kanannya mereka. Di riwayat yang lain. Jadi ada beberapa riwayat hadis ini. Dari hadis ini satu sunnah yaitu mengakhirkan salat isya. Mengakhirkan salat isya ila thuluthil awal, sampai thuluthil awal, berarti sekarang sekitar jam 10. Ini sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakhirkan salat isya. Makanya dahulu ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum salat isya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setelah salat isya langsung tidur.
tidak bergadang. Karena mereka dulu sholat isyanya diakhirkan sampai jam 10 atau sampai jam setengah 11 kalau waktu kita di Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seluruh sholat, 5 sholat itu hukumnya fi awwali waqt, kecuali 1. Kecuali sholat isya. Seluruh sholat itu hukumnya di awal waktu kecuali isya. Zuhur, maghrib, maghrib, zuhur, asar, subuh. Itu semuanya di awal waktu. Zuhur kecuali saat terik matahari. Berdasarkan dari hadis Nabi SAW, abridu, tunggu sampai dingin, tunggu sampai dingin. Dan 2 hadis ini berarti di dua waktu yang berbeda, bahwa Nabi SAW mengakhirkan sholat zuhur sampai ke dekat sholat asar agar mereka menunggu terik matahari hilang. Ustaz, apakah berlaku di Indonesia? Kalau di Indonesia panasnya nggak seperti di Arab Saudi misalnya. Apakah ini berlaku di Indonesia? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini berlaku untuk umum, walaupun sekarang masjid kita sudah ada AC-nya. Sebagian para ulama mengatakan seperti ini. Dan sebagian yang lain mengatakan ini hanya untuk yang panasnya saat itu sangat terik sekali. Jadi tidak berlaku untuk semuanya. Berarti kalau kita sekarang di awal waktu, dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, yaitu zuhur kita tidak mengakhirkannya. Kita tidak mengakhirkannya. Adapun isya, karena ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu sahabat-sahabat Rasul menunggu Rasul salat. Bahkan di riwayat yang lain, sahabat Rasul mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, namun nisa'i wasibyan." Ya Rasulullah, istri-istri kami dan anak-anak kami ini sudah tidur. Kemudian baru Rasul memerintahkan untuk membangunkan mereka. Ini sunnahnya, mengakhirkan sholat isya. Jadi, la qaddarallah, misalnya antum tidak bisa sholat jamaah, karena suatu hal yang ma'dzur, yang udzur syar'i. Kemudian antum bisa menghidupkan sunnah ini dengan mengakhirkan sholat isya sampai ke jam 10 atau jam setengah 11 malam. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hatta tahfiqu ru'usuhum, sampai kepala mereka mengangguk. Tsumma yusalluna wa lam yatawaddaun, kemudian mereka salat dan mereka tidak berwudu lagi. Baik, sekarang ulama berbeda pendapat. Hal an-naum tankidul wudu, apakah tidur itu membatalkan wudu? Jadi perlu kita tahu bab ini namanya bab nawaqidul wudu, bab yang membatalkan wudu. Nawaqid itu jamak dari nakid. Kalau kita membahas masalah mandi itu bukan nawaqid, tapi mujibat, bab yang mewajibkan mandi. Kalau kita membahas masalah tayammum, itu bukan nawaqid, bab mubtilatit tayammum, yang membatalkan tayammum. Artinya sama, tapi ini dikohnya, ini detailnya ulama fikih. Mereka menggunakan kosakata yang berbeda. Untuk wudu mereka memakai nakid. Untuk tayammum mereka memakai mubtilat. Untuk ghusl mereka memakai mujibat. Mujibat ghusl. Makanya kalau misalnya antum membaca buku fikih yang berbahasa Arab, antum menemukan kata-kata mujibat di bab thaharah, itu sudah pasti untuk mandi. Tidak untuk yang lain. Baik. Sekarang ulama berbeda pendapat masalah tidur menjadi 8 cabang perbedaan pendapat para ulama. Kita sebutkan yang paling masyhur saja. Yang pertama, batal secara mutlak. Yang kedua, tidak batal sama sekali. Mau antum tidurnya ngorok, mau tidurnya terlentang, tidak batal sama sekali. Yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, an-naumun yasir la yankidul wudu. Tidur yang pendek, tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Baik. Sekarang naumun yasir, tidur yang pendek. Ini bagaimana tidur yang pendek? Zarkasi, Samsuddin Zarkasi mengatakan Imam Ahmad menyebutkan tidur yasir, naumun yasir, itu terbagi lagi menjadi 10 perbedaan pendapat para ulama. Intinya dari 10 itu ada satu perkataan yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu selama mazala
yahus lupa bahasa Arabnya. Selama dia masih mengetahui sekelilingnya, fahadza la yubtilul wudu, maka ini tidak membatalkan wudu. Mau tidurnya terlentang, mau tidurnya duduk, tidurnya menyandar, selama dia masih merasakan kiri dan kanannya, maka ini tidak membatalkan wudu. Dan ini yang dikuatkan mayoritas para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi faedah dari hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jarak antara azan dan iqamah. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azan Isya, Bilal azan Isya, sahabat sudah datang ke masjid. Kemudian Nabi masih di kamarnya. Jadi beliau memberikan azan, karena banyak sekali masjid-masjid di beberapa tempat di Samarinda, habis azan langsung iqamah. Tidak masalah, akan tapi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memberikan jarak antara azan dan iqamah. Lalu bagaimana memberikan jarak ini? Apakah harus dengan persetujuan seluruh jamaah atau tidak? Ulama berbeda pendapat menjadi dua. Ada yang mengatakan harus dengan persetujuan seluruh jamaahnya. Jadi misalnya sekarang misalnya masjid ini Bintang Sunnah, jamaahnya sekitar sini, radius 100 meter misalnya. Kita adakan rapat, kita rapat berapa menit batas antara adzan dan iqamah. Ada ulama yang mengatakan harus seperti itu. Ada yang mengatakan tergantung imam. Imam menentukan, oke, 10 menit. Berarti sudah harus 10 menit. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan semuanya adalah ijtihad para ulama. Tidak ada dalil sharih yang mengatakan permasalahan ini. Tapi hanya ijtihad para ulama saja. Kemudian yang selanjutnya, para ulama juga menjelaskan dari hadis ini, bahwa dahulu para sahabat, walaupun mereka mengetahui sholatnya diakhirkan, mereka datang lebih dulu ke masjid. Padahal mereka tahu. Misalnya sekarang, adzan Isya jam 8, ternyata diakhirkannya sampai jam 10. Kalau kita, mungkin, kalau kita tahu seperti ini, kita akan bilang, nanti aja kita datang ya jam 9:30 saja. Sahabat tidak. Karena mereka meyakini isi dari adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka datang ke masjid. Walaupun iqamahnya masih lama, qomatnya masih lama, masih ada 2 jam misalnya. Tapi mereka datang ke masjid. Ustaz, apakah hadis ini dikatakan kita boleh mengambil kesimpulan bolehnya tidur di masjid? Para ulama membenarkan itu. Yaitu boleh tidur di masjid. Boleh tidur di masjid. Karena ada para ulama yang mengharamkan untuk tidur di masjid. Ada ulama sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian para ulama ada yang mengharamkan tidur di masjid. Tapi dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa bolehnya tidur di masjid. Tapi bukan berarti seperti itu antum semua langsung bawa kasur ke sini, enggak. Bukan seperti itu. Tapi boleh. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian masalah membatalkan wudu. Membatalkan wudu itu ada 2. Ada yang ijma', ada yang orang-orang sepakat bahwa itu hukumnya batal, dan ada yang ikhtilaf. Yang ijma' adalah sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Lubang depan dan lubang belakang. Ini udah ijma' sudah, sepakat. Sepakat mereka. Mau suci, mau itu najis ataupun tahir. Contohnya apa? Yang keluar dari lubang yang tahir apa? Mani. Mani bisa keluar sendiri tanpa madhi? Tidak bisa kan? Harus ada najisnya. Tahir apa tahir? Kentut. Buang angin. Anginnya tahir, anginnya suci. Bukan berarti antum kentut terus yang di belakangnya tuh, anak kena anginnya nih, batal wudunya nih. Enggak. Iya dong. Angin suci. Anginnya tidak najis. Jadi di saat antum ada yang kentut samping antum kena anginnya, antum enggak batal. Yang batal hanya yang keluarkan saja. Karena anginnya tidak batal, tidak najis. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, nanti kita akan membahas masalah-masalah yang ikhtilaf. Bahkan di kitab ini nanti juga akan disebutkan hadis yang berlawanan. Banyak sekali contohnya di Bulughul Maram. Mungkin 3 hadis lagi adalah memegang kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Dan Ibnu Hajar membawakan dua-duanya hadisnya. Hadis yang pertama adalah hadis talq, dan hadis yang kedua adalah hadis samurah. Talq mengatakan bahwa tidak batal memegang kemaluan, fa innaha bitun min, dia bagian darimu. Sedangkan hadis yang selanjutnya mengatakan batal. Ini termasuk fikihnya Ibnu Hajar. Beliau membawakan 2. Ada contoh lain nanti di bab salat. Bab salat Ibnu Hajar membawakan masalah yabruku kama yasjudu kama yabrukul ba'ir. Beliau sujud seperti duduknya unta. Ibnu Hajar membawakan 2 hadis yang berlawanan. Mana yang dulu nih? Saat kita sujud, tangan kita dulu atau lutut kita dahulu? Di hadis yang pertama Ibnu Hajar membawakan tangannya dulu. Di hadis yang kedua Ibnu Hajar membawakan hadis bahwa kalau kita sujud, lututnya duluan yang nyampe ke bawah. Ini dua-duanya dibawakan Ibnu Hajar. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish." Fatimah bintu Abi Hubeish ini adalah sahabiyah yang beliau mendapatkan penyakit istihadahnya, darahnya selalu keluar dari istihadah. Ada juga Zainab bintu siapa? Lupa. Para ulama berbeda pendapat yang mengatakan tentang sahabiyah yang selalu keluar darah haidnya. Ada yang mengatakan ada 4 orang, ada yang mengatakan ada 9 orang. Tapi ini dituliskan oleh para ulama. Fatimah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun istahadu fala athur." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini wanita yang selalu keluar darah istihadah saya. Wanita memiliki 3 darah. Darah haid adalah jibillah, darah tabiatnya yang setiap bulan keluar dari mayoritas para wanita, kebanyakan para wanita. Darah nifas hukumnya sama seperti darah haid yang keluarnya bisababil wiladah, karena kelahiran, dan yang terakhir adalah istihadah. Ini adalah bab yang paling susah. Istihadah, bahkan para ulama fikih mengatakan mustahil seorang alim fikih mengetahui dengan detail masalah istihadah. Kalau masalah haid dan nifas, ini ada sekitar 140 masalah. Kalau istihadah, ini sampai 300 lebih permasalahannya. Makanya kalau dahulu di Madinah, ada satu kajian yang membahas khusus masalah darah wanita. Ini kalau tidak salah 3 tahun baru selesai kajiannya. Masalah darah aja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, saya ini wanita yang terus keluar darah istihadahnya. Afa'ada us-shalah, apakah saya meninggalkan salat?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La, tidak. Innama dzalika urkun wa laysa bihaid." Itu hanya darah biasa, bukan darah haid. Fa idza aqbalati haidatuki, apabila datang waktu haidmu, baru tinggalkan salat. Fa idza adbarat faksiri anki dam thumma shalli. Apabila sudah selesai waktu haidnya, maka mandilah kemudian salatlah. Baik. Sekarang kenapa ulama Ibnu Hajar memasukkan ini ke bab masalah pembatal wudu? Sudah masuk waktu Isya? Belum, 1 menit lagi. Karena ulama berbeda pendapat untuk masalah istihadah. Apakah istihadah ini harus harus wudu di setiap sholatnya atau tidak? Azan. Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Fatimah binti Abi Hubeish agar beliau terus melaksanakan sholat. Akan tetapi di saat waktu haidnya beliau menahan sholat. Setelah haidnya beliau diperintahkan untuk mandi lalu melaksanakan kembali sholat. Baik. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Sekarang ulama berbeda pendapat. Apakah darah istihadah ini mewajibkan untuk berwudu setiap sholat? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka mewajibkan mandi di setiap sholat. Mereka mewajibkan wanita tersebut mandi di setiap sholat. Pendapat yang kedua, mereka mewajibkan wudu di setiap sholat. Dan ini yang dipilih oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang selanjutnya adalah dia darah istihadah la yanqudul wudu, la yankidul wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi hukumnya sama seperti salasilul baul, orang yang tidak bisa menahan kencingnya. Kalau salasilul baul, ulama berbeda pendapat menjadi 2, yaitu dia harus berwudu terus, sama orang yang tidak bisa menahan anginnya, misalnya kentut-kentut terus. Ada orang yang seperti itu, tidak bisa menahan kencingnya, keluar sedikit-sedikit terus. Ulama berbeda pendapat menjadi 2 untuk permasalahan ini. Ada yang mengatakan harus berwudu di setiap salat dan harus mencuci kemaluannya di setiap salat. Ada yang mengatakan tidak perlu berwudu di setiap salat selama tidak keluar dari tempat-tempat selain itu. Jadi misalnya dia penyakitnya sekarang salasilul baul, tentang kencing.
selama tidak keluar dari tidak buang angin, tidak buang air besar, maka tidak membatalkan wudunya. Dari situ. Yang jelas bukan dari depan keluarnya, maka tidak membatalkan wudunya. Lalu yang mana yang paling kuat, yang dirojihkan oleh para ulama? Syekh Ibnu Utsaimin merojihkan perkataan yang terakhir, yaitu dia hanya berwudu apabila wudunya batal karena selain istihadah. Kalau misalnya dia buang air kecil, dia buang air besar, atau dia buang angin, baru dia berwudu lagi. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dan di sini juga ulama menjelaskan bahwa dahulu para wanita tidak malu untuk menanyakan hal-hal masalah syariat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah untuk permasalahan masalah haid dan masalah istihadah akan kita bahas di bab tersendiri di akhir bab masalah tahar. Sebelum memasuki bab salat, kita akan membahas masalah bab haid dan istihadah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang selanjutnya sebelum nanti jika ada tanya jawab. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Saya ini orang yang gampang keluar madhinya. Kathratul madhi. Ulama berbeda pendapat kenapa di sini Ali menjadi orang madza'. Ada yang mengatakan karena sakit, ada yang mengatakan karena beliau memiliki hawa nafsu yang besar. Tapi ulama tidak ada yang berani merojihkan untuk permasalahan ini. Fa'amartul Miqdad. Lalu saya memerintahkan Miqdad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Saya memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang permasalahan saya. Kenapa Ali tidak bertanya sendiri? Kenapa dia memerintahkan Miqdad? Karena Ali adalah menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau malu. Ini malunya Ali. Dan malu adalah sifat baik dalam Islam. Berkata Ibnu Abbas, "Idza ra'aital gulam hayyan fa hadza alamatun najabah." Apabila engkau melihat anak yang pemalu, maka ini alamat kebaikan. Jadi jangan kita sampaikan kepada anak kita, jangan malu, harus seperti itu. Enggak. Ini Ibnu Abbas yang mengatakan, "Idza ra'aital gulam haniniyah," anak lupa bahasanya. Hayyiyan kalau nggak salah. Hayyiyan yaitu anak kecil yang pemalu, maka jangan selalu dipaksa untuk menghilangkan malunya. Sesungguhnya anak kecil yang pemalu itu adalah alamat kebaikan. Ali adalah orang yang pemalu. Lalu dia memerintahkan Miqdad. Siapa istrinya Ali? Fatimah. Fatimah anaknya siapa? Dari istrinya yang mana? Khadijah. Siapa aja anaknya Khadijah ya? Al-Qasim, Ibrahim, Ummu Sulaim, Ummu siapa? Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Siapa lagi yang laki-laki satunya selain Qasim? La ya Syekh Ibrahim, Abdullah. Ibrahim anaknya wanita yang dari Mesir. Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Harus dihafalkan. Jangan hafalkan Rafathar sama Kiano saja. Anak-anak yang lain juga dihafalkan. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdad mengutus Nabi sallallahu alaihi Ali bin Abi Thalib mengutus Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihil wudu. Dia tetap harus berwudu. Muttafaqun alaih. Berarti di sini bahwa keluar madhi min mubtilatil wudu, dari termasuk yang membatalkan wudu. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari. Dari hadis ini
kita dapat mengambil kesimpulan, mengambil faedah bahwa bolehnya kita mengutus seseorang untuk bertanya kepada ahli ilmu di saat kita malu. Misalnya antum ada sesuatu yang antum malu tanyakan, antum mengutus teman antum yang lain agar teman antum berkata, Ustaz, ini ada fulan yang nitip pertanyaan seperti ini. Ustaz, boleh nggak ana bohong Ustaz? Jadi ana nggak perlu menanyakan ke orang lain, ana nggak perlu mewakilkan ke orang lain. Ana mengatakan, Ustaz, ini ada fulan yang bertanya seperti ini. Ulama berbeda pendapat, dan yang mengatakan boleh, mayoritas mengatakan boleh. Tapi tidak dengan lafaz bohong. Kita hanya mengatakan, Ustaz, ada fulan yang ingin bertanya. Ya fulan bisa saja antum. Bisa saja antum. Jadi antum tidak perlu menanyakan, membeberkan aib antum ke orang yang lain. Kemudian bolehnya tasrih lil maslahah. Kita mengungkapkan sesuatu yang dalam tanda kutip buruk untuk maslahah yang besar. Ini kalau Ali radhiyallahu an tidak bertanya seperti ini, mungkin tidak ada hadis yang sampai ke kita. Kita tidak akan mengetahui kasihan saudara-saudara kita yang sama seperti beliau, yang madza, yang gampang keluar air madhinya. Baik. Lalu kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa madhi adalah termasuk yang membatalkan wudu. Lalu apakah harus mencuci bagian kemaluannya atau tidak? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan madhi hukumnya mukhaffafah, sama seperti kencingnya anak bayi yang belum makan, anak bayi laki-laki yang belum makan. Jadi cukup dicipratkan air saja. Ada yang mengatakan harus dicuci. Ada hadis lain yang mengatakan harus mencuci kemaluannya. Maka ulama berbeda pendapat. Dan ada ulama yang mengambil tengah-tengahnya, yaitu mustahab, disunnahkan untuk mencuci, akan tetapi jika menyipratkan saja itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang kita sampaikan. Kita lanjutkan pekan depan biidznillah taala. Ada yang ditanyakan ya, ikhwah? Fadhal. Nah. Menggunakan kateter. Kemudian juga yang menggunakan apa? Saluran pencernaan ini harus. Jadi kotoran itu sebelum keluar itu kapan dia? Kapan dia berwudunya? Tidak. Ulama yang mayoritas para ulama mengatakan hukumnya beliau ini yang menggunakan saluran kencing dan menggunakan saluran makanan, maka dia berwudunya hanya jika keluar dari tempat-tempat yang lain selain tempat itu. Misalnya masih buang angin berarti kan? Oh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pernah terjadi oleh beberapa ikhwah. Mereka berwudu di saat mereka sanggup. Saat mereka sanggup. Tapi anak pulang tahu pasti hukumnya seperti apa. Karena tidak ada pembatal yang lain. Kecuali junub. Mungkin. Berarti ini masuk seperti yang tadi kita sampaikan. Jika ada pembatal yang lain yang bisa membatalkan wudunya, maka pembatal yang lain yang membatalkan wudunya. Tapi jika tidak ada, maka tidak batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal yang lain ya, jika ada yang ditanyakan. Silakan. Apa hikmah, salah satu hikmah dari adanya hadis-hadis dhaif? Yang harus kita ketahui, tidak semua hadis dhaif itu ditinggalkan secara mutlak. Ada beberapa orang yang syiddah sehingga hadis yang mungkin aslinya hasan menjadi dhaif. Ada para ulama hadis cukup melepas pecinya saja, ada dhaif. Antum melepas peci, wah ini dhaif nih. Ini orang nggak bisa diambil hadisnya. Sampai seperti itu. Kalau kita sekarang dhaif semua kita. Melepas peci. Kalau kita sekarang dhaif semua berarti. Hikmahnya adalah bahwa kita harus kita harus menghafal ilmu kita ini. Suatu saat, walaupun ada dalil yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu Allah yang menjaga. Allah yang menjaga Islam ini. Antum nggak perlu repot-repot. Ini sudah. Tapi kita sebagai umat Islam, kita juga harus menjaga. Sudah banyak sekali hadis-hadis yang hilang. Banyak sekali. Makanya dari salah satu keberkahan ilmu
adalah bukan hanya menghafal saja, tapi mengamalkan. Karena banyak hadis. Dan sebagian besar para ulama mengatakan jika hadis tersebut sudah tidak ada lagi yang mengamalkan, jadi walaupun hukumnya sunnah, maka naik kepada wajib. Supaya orang-orang tahu, nggak hilang ini hadis. Hadisnya nggak hilang, harus ada terus. Makanya hadis tentang khuf banyak dimasukkan ke bab akidah. Karena sebagian orang tidak mempercayai hadis tersebut, padahal hadisnya sahih. Banyak sekali hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah kita harus menjaga hadis ini. Kita harus diwajibkan untuk belajar dan menghafalkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa namanya, jika orang itu terluka dengan luka yang besar kemudian dia dijahit kemudian diperban, apakah perlu untuk melepas perbannya ketika dia berwudu? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa setiap kesusahan, maka kesusahan itu hukumnya menjadi mubah. Jadi misalnya sekarang kita punya luka di tangan, kita diwajibkan untuk kalau berwudu untuk membasahkan tangan kita. Kalau kita basahkan tangan kita terus terkena luka, maka sakit kita ini akan lama sembuhnya. Maka dari sini para ulama mengambil kaidah bahwa sesuatu yang membuat kita menjadi susah, maka hukumnya tidak perlu dilaksanakan. Jadi kita hanya membasuh daerah luarnya saja atau daerah pinggir-pinggirnya saja. Dari situ ulama mengatakan tidak perlu untuk membuka perbannya, tidak perlu untuk membuka perbannya. Ustaz, apakah sebelum harus pakai perban kita harus berwudu dulu, Ustaz? Sama seperti khuf. Khuf sebelum kita pasang kaos kaki kita berwudu dulu. Apakah sebelum harus perban harus berwudu dulu? Enggak. Ini perbedaan masalah. Ini masalah daruri. Ini masalah karena darurat. Kalau khuf bukan darurat. Jadi para ulama mengatakan boleh mengusap jika sedang sakit sampai kapanpun, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Selama jika kita mengusap membuat sakit atau membuat lama penyembuhannya, maka boleh mengusap sampai kapanpun dan tidak ada batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya ikhwah yang mau ingin ditanyakan? Baik. Ahibati fillah, sebelum menutup, ana ingin menyampaikan masalah fikih adalah masalah yang sangat luas. Bisa saja ana menyampaikan hal seperti ini, di ustadz lain menyampaikan hal seperti ini. Bisa berbeda dan sangat mungkin untuk berbeda. Bahkan ana pun mungkin bagi teman-teman yang ikut kajian ana di Fatimah, di sini ada kadang ada beberapa pendapat yang ana tarik kembali sehingga ana benarkan di sini. Karena ana murojaah dulu. Karena ana mengulang kembali dan kita mengamati kembali dalilnya. Jadi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, perasaan di Fatimah kemarin mengatakan seperti ini, kok sekarang seperti ini? Ya ini mungkin. Ini mungkin. Makanya ada yang namanya murojaah. Imam Syafi'i, beliau memiliki dua perkataan, qaulul qadim, qaul jadid. Di saat setelah beliau safar ke Mesir, beliau memiliki qaulun jadid. Beberapa pendapat beliau tarik diganti dengan pendapat yang baru. Seperti itu pun kita. Makanya ada sunnah, ada wejangan dari ulama fikih bahwa di saat antum mempelajari fikih bukan dari satu ustaz. Saya di masjid lain ada pelajaran fikih, antum datang juga ke sana untuk membandingkan mana yang benar. Karena kita bukan taklid buta. Kita bukan ana Syafi'i, apapun kata Syafi'i langsung ana ikuti tanpa melihat dalil. Kita bukan seperti itu. Kita harus melihat dalilnya. Jadi tidak masalah. Misalnya antum mendapatkan perkataan yang berbeda dengan ucapannya, nah, tidak masalah untuk ditanyakan. Ustaz, ana mendengar seperti ini, itu bukan berarti antum ingin mengetes ustaznya, tidak. Tapi antum ingin lebih yakin mana yang paling benar. Jadi antum jangan beranggapan ana enggak enak nanya sama ustaz, nanti dikira ana membandingkan beliau dengan ini, tidak. Tidak masalah untuk bertanya jika antum memiliki pendapat atau pernah membaca atau pernah mendengar ustaz, ana mendengar seperti ini, apakah benar? Mana yang benar ustaz? Mungkin saja ana akan mendapat ilmu dari antum. Mungkin, tidak mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.